Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu, spesial tanya jawab dunia akhirat episode kedua. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan hidup sekali hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustaz. Jadi kita tadi sudah bicara tentang iman seseorang ya, naik turun yang kita landasi dari doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, selanjutnya ini saya pengen bertanya ini Ustaz. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu mengatakan ini berkaitan dengan mengabdi, beribadah. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Ustaz, keimanannya itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana nih Ustaz? Tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keimanan itu harus dibuktikan hanya kepadanya mengabdi. Di sini. Jadi keimanan itu dalam Islam tidak hanya sekedar percaya Allah itu ada. Tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi harus dibuktikan, keimanan itu dibuktikan dengan hanya kepada Allah mengabdi. Karena kalau percaya Allah itu ada, biasa. Dari dulu juga orang-orang itu percaya kalau Allah itu ada, kan? Ya kan? Jadi kepercayaan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah atau ada yang menciptakan itu kan sudah memang fitrah semua manusia. Tapi sayang tidak semuanya itu mewujudkan pengabdiannya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka mereka justru jatuh dalam kesesatan dan kemusyrikan atau sebagai bentuk dosa yang terbesar. Inna syirka la dzulmun azim itu ya orang-orang terdahulu begitu. Kenapa? Karena saat ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka itu jawab Allah. Tapi sayang, loh, kok ibadahnya bukan kepada Allah gitu loh. Iya, benar. Tidak hanya kepada Allah, malah nyembah patung, berhala, ini dan seterusnya. Termasuk hari ini mungkin ya bisa berkembang lagi, nyembah uang, gitu, nyembah jabatan. Jadi kehidupannya itu dikendalikan oleh kemana mata angin uang. Bagi yang menjadikan uang sebagai ilah atau jabatan, gitu. Nah, di situ sehingga keimanan bisa menjadi tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Nah, tadi kan kita tema besarnya adalah dialog tentang dunia dan akhirat. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya kita ini kan hidup sekali. Berarti hidupnya harus benar-benar berkualitas dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah baca Ustadz di Quran surah As-Sajdah kalau nggak salah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi ada yang orang itu ya menyesal Ustaz. Baru setelah dia berada di alam yang lain baru dia yakin. Ini mungkin perlu kita perlu Ustaz berikan pencerahan ini berkaitan dengan hal yang seperti ini agar kita benar-benar tidak dikategorikan seperti firman Allah itu. Iya, itulah maka waspada, hidup sekali. Kalau sudah sampai di akhirat, kalau ternyata hidup sekali ini tidak digunakan hanya kepada Allah mengabdi, maka ujungnya ya Allah nyesal saya. Maka tolong kembalikan ke dunia kan, agar kami betul-betul mengabdi hanya kepadamu. Tapi apa? Nggak bisa balik gitu. Nggak ada siaran ulang lagi, nggak ada. Oh ya balik lagi, nggak ada gitu. Oleh karena itu disinilah waspada. Keselamatan pertama yang menjadi kunci adalah ketika hidup di dunia pusatkan hanya kepada Allah mengabdi. Kalau nggak begitu nanti menyesal. Dan kalau sudah menyesal nggak bisa balik lagi. Jadi tidak ada cerita nanti di alam kubur, ya Allah saya sekarang sholat, nggak ada guna. Ya, di alam kubur itu. Jadi di alam kubur itu sholat sudah nggak ada gunanya lagi. Nanti yang seperti itu, walau taro idil mujrimuna ini kita kira ini di padang mahsyar ini. Jadi, di padang mahsyar atau setelah itu kamu akan lihat bagaimana orang-orang zalim itu tertunduk. Dan kemudian mengatakan, ya Allah kami percaya sekarang kalau ternyata akhirat itu ada. Kalau ternyata begini persoalannya, kalau orang itu di dunia tidak hanya
beribadah kepada Allah. Ya Allah kembalikan kamu. Tapi kan nggak bisa. Itu. Nah, di sini menarik sekali. Jadi jangan sampai kita sadar itu nanti pas di alam kubur. Jadi jangan sampai sadar itu nanti pas di alam barzah atau di mana padang mahsyar. Bahkan sebenarnya ya kita itu di dunia saja itu kan nggak bisa ngulang. Kalau sudah tua kan nggak bisa, ya Allah balikkan saya muda lagi. Saya akan berjuang, nggak bisa. Ya Allah, saya ini mau kuliah, balikkan muda lagi, nggak bisa gitu. Oleh karena itu, yang masih muda, belajar dengan baik. Jangan nunggu kalau sudah tua, karena nggak bisa lagi. Nah, ini menarik Ustaz. Nah, terkadang yang di masyarakat nih, ibadahnya nanti nunggu kalau pensiun. Diajak untuk beribadah nanti lah, itu kan ada masanya. Kalau pensiunnya sudah kita khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana nih nasihat Ustaz nih? Pertama, iya kalau sampai pensiun. Iya benar. Kalau tidak, banyak sekali orang yang sudah meninggal belum pensiun. Benar. Kan? Kedua, apa benar nanti setelah pensiun bisa? Bisa. Wong banyak sekali setelah pensiun nggak bisa. Tapi memang aneh, jalan pagi bisa, tapi sholat subuh nggak bisa. Setelah pensiun, coba. Kan belum tentu kan. Jalan pagi itu bisa, senam bisa, tapi sholat nggak bisa. Nah, itu. Terus lagi perlu diketahui, ibadah di masa muda dengan ibadah di masa tua itu beda. Beda kualitas. Maka sering ada mengatakan sudah tua ibadah biasa. Biasa, karena udah tua kan. Udah tua nggak ibadah ngapain lagi. Yang berkualitas dan yang sangat istimewa itu kalau masih muda ibadah, sehat ibadah. Itu istimewa. Karena itu nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang istimewa, antara lain pemuda. Iya, dikasih naungan khusus. Kenapa? Karena dulu saat muda rajin beribadah. Kalau tua rajin beribadah kayaknya nggak ada keistimewaan. Tapi masih mending lah kira-kira begitu. Kalau betul-betul tobat, tapi jangan disia-siakan. Cerita-cerita dalam Al-Quran kan pemuda, jarang cerita tentang orang tua. Iya benar. Ashabul Kahfi muda. Iya. Dan cerita bagaimana para nabi kan yang muda-muda. Nabi Ibrahim saat masih muda. Nabi Ismail malah anak-anak sudah bisa bicara. Insya Allah satajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai ayah anda, insya Allah engkau akan jumpai aku termasuk orang yang sabar. Dan itu ketika masih kecil. Gitu. Jadi jangan ditunda. Iya. Jadi ini sangat menarik Ustaz. Ya, jadi pemuda nih yang menyaksikan acara ini, jadi kualitas ibadah pemuda itu lebih. Gitu, ya. Kalau tua memang waktunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tua sholat nangis-nangis itu ya biasa aja. Biasa Ustaz, ya? Iya, nggak sholat nangis juga biasa. Tapi pemuda kok sholat itu khusyuk sampai nangis, ini luar biasa. Masya Allah. Iya, jadi sangat menarik ini berkaitan dengan kesalahan ya, perspektif yang sering kita lakukan di masyarakat beribadah mau tua. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwasanya pemuda yang beribadah itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding seorang laki-laki yang sudah tua atau perempuan yang sudah tua dia rajin beribadah. Nah, ini akan kita ulik kembali, ini sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan bincang dunia akhirat. Akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetap di Mutiara Kolbu.